pemirsa cerita selebriti Badar TV. Apa kabarnya nih? Semoga pemirsa semua sehat-sehat selalu ya. Nah, sambil menemani aktivitas pemirsa semua selama 30 menit ke depan, cerita selebriti bakal kasih info-info dari dunia selebriti tanah air. Dan pastinya no gosip. Kira-kira pada episode hari ini ada berita dari siapa aja ya pemirsa? Nah, pemirsa mau tahu? Ini dia berita selengkapnya. Lama tak muncul di layar kaca, selebriti kakak beradik nan cantik, Vicky Zainal dan Bunga Zainal berbagi cerita seputar kebersamaan mereka. Dijumpai usai menjadi bintang tamu dalam sebuah acara, mereka berdua mengungkapkan kesibukan saat ini. Diakui Bunga Zainal, dirinya tengah kembali ke dunia layar kaca dengan membintangi FTV. Sedangkan sang kakak Vicky Zainal disibukkan dengan hal-hal yang bersifat pribadi seperti menikmati waktu sendiri. Lantas seperti apa ya cerita keakraban mereka berdua yang terjalin? Berikut cerita selengkapnya untuk Anda. Makin akrab, ya pasti keakrabannya gitu. Ya, akrab-akrab aja. Enggak, ini baru pertama kali program pertama lagi nih, udah sekian lamanya aku nggak pernah tampil berdua. Dan takut corona juga. Ya, takut corona. Dia sih lebih yang kayak takut banget kan. Jadi aku pikir hari ini ada momen banget berdua. Aku bilang ayolah kita mulai lagi deh tampil berdua gitu. Oh ya iyalah, udah pasti. Aku jujur ya, walaupun kita beda usia gitu kan, dia lebih muda dari aku, mungkin karena dia punya anak gitu. Dewasanya beda. Saya jujur, walaupun umur saya segini, dia lebih dewasa dari saya, dan saya tuh lebih kekanak-kanakan daripada adik-adik saya. Karena gini, aku pikir kalau udah pernikahan kita nggak bisa sharing sama orang lain, temen atau apa ya. Karena mungkin beda pandangan. Kalau temen kan udah cerai aja atau apa gitu-gitu kan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak gitu. Tapi aku selalu bilang sama dia, are you happy? Kalau kamu happy sama pernikahan kamu lanjut, tapi kalau enggak ya jangan bertahan hanya karena satu masalah. Iya, gitu. Yang nggak bisa gitu. Aku tahu dia juga cinta sama suaminya, aku tahu juga suaminya juga cinta sama dia. Tapi ada masalah yang mungkin nggak bisa disebar ke publik. Ya aku bilang. Pokoknya gini intinya, apapun yang terjadi, kalau begini saya juga punya aib, suami saya juga punya aib, dia aib saya, udah gitu aja ya kan. Bagaimanapun juga kan saya pernah berkeluarga, baik buruknya dia adalah baik buruk saya juga. Karena ya nggak kan? semua di media itu semuanya beritanya benar lah. Iya gitu, pokoknya baik buruknya dia, baik buruk saya juga gitu intinya. Apa? Quality time. Quality time siapa? Saat ini kalian berdua. Gini kalau kita berdua nih jujur susah banget. Ini hari ini jujur bener-bener rare banget. Langka ini karena dia yang bisa mempertemukan kita berdua. Karena aku lebih banyak di luar kota, dia lebih banyak sama keluarga. Sekalinya ketemu, dia bisa, saya nggak bisa, saya bisa, dia nggak bisa, begitu terus. Hari ini bener-bener tadi itu di luar kota, aku bilang udah dia sekalian kita tampil. Nah ini gara-gara dia loh saya balik loh. Aku bilang udah balik deh ke Jakarta, kamu cari kesibukan juga lah. Maksudnya kan kalau aku udah mulai syuting dari kemarin kan. Jadi aku bilang sama dia, kalau kamu terus-terusan kayak gini, nggak move on gitu loh. Walaupun udah putusan kan, hati kayak nggak enak gitu. Syuting Biasa, aja. ya kan biasa berdua, biasa apa, tiba-tiba sendiri, jadi kayaknya galau terus. Ya aku bilang syuting aja syuting, aku bilang. Galau pergi aja deh keluar kota, yoga, terapi, apa kek, Makanya hari ini ketemu teman-teman lama dia kayak Melanie, terus kayak Nadia Mulia tadi happy juga sih ketemu teman-teman lama karena udah lama banget nggak syuting. Saya meninggalkan syuting udah cukup lama banget, jadi hari ini ketemu teman-teman lama sama J.K. Ronian, seneng banget. Ini dia tuh yang ngebujuk. Ini loh. Gue bener-bener lagi di luar kota mikir. Aku sampai bilang sama manajer, lo bujuk dia deh kalau dia mau syuting, ya udah lo hebat udah gitu aja, aku bilang. Ternyata mau juga ya udah. Terus dia bilang, ya udahlah kapan lagi. Tapi kan corona, aku kan ada asma gimana? Ya, dia kan emang ada penyakit bawaan juga, aku juga takut juga sih. Aku bilang, ya lu jangan buka masker ya, aku bilang. Terus dia bilang, udah katanya nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting protokolernya lancar kok, nggak apa-apa. Ya udah, karena dia lah saya balik. Kalau bukan karena dia, saya masih di luar kota. Aku lagi suruh dia balik sih. Maunya sih gitu, tapi mungkin dari kemarin sih masih banyak tawaran. Cuma masalahnya karena corona ini saya belum berani yang terlalu tiap hari gitu loh. Kayak sekarang nih abis ini mau FTV lagi, coba 3 hari. FTV nggak apa-apa. Cuman kalau yang setiap hari gitu, waduh. Ya aku bilang sama dia kalau nanti mahalan biaya ke rumah sakit ya saya. Aku bilang kalau host-host aja boleh, aku bilang gitu. Supaya dia nggak galau aja sih, karena gitu kan. Ya. Sementara itu cerita kurang mengenakan datang dari presenter kocak Melanie Ricardo.
Dijumpai beberapa waktu lalu, usai memandu sebuah acara siaran langsung, ibu dua orang anak itu menceritakan seputar diretasnya aplikasi pesan pribadi miliknya oleh seorang oknum yang tidak bertanggung jawab. Lantas bagaimana ikhwal kejadian tersebut bisa menimpa dirinya? Dan berikut cerita Melanie Ricardo selengkapnya kepada awak media. Ya ini ternyata modusnya, mundur dikit lagi, maaf. Oke. Ternyata dari yang aku lihat memang sepertinya ini lagi rame ya. Jadi berkedok sebagai salah seorang pegawai dari minimarket. Ya udah nggak usah disebut namanya, tapi teman-teman mungkin udah kemarin banyak di DM, ternyata bukan cuma aku. Jadi biasanya dia ini kayak memang menyerang gitu ya, menghack. Mas munduran. Orang-orang yang mungkin saat itu aku lagi capek banget pulang syuting, habis live jam 10:30 malam. Jadi bilangnya katanya, Mbak maaf banget saya salah memasukkan input PIN gitu loh. Mbak boleh lihat, nggak usah kirim saya apa-apa karena saya harus tanggung jawab sama bos saya. Pokoknya gambar please. Pas gua cek juga memang gambarnya itu gambar cewek dengan gambar si baju minimarket itulah gitu. Terus dia bilang, lihat di SMS itu ada nomor PIN dengan tulisan bahasa Thailand. Nah, akhirnya gue lihat, bener memang, boleh Mbak tinggal di screen capture aja dikirim ke aku. Ya udah gue kirimin gitu. Setelah itu baru langsung ke blok si WhatsApp gue dan nggak bisa nggak bisa reach masuk lagi. Nggak pernah. Jadi pokoknya langsung ke hack, nanti habis itu gue nggak bisa masuk, terus baru diurus 2 jam. Cuma 2 jam, habis itu gue bisa balik lagi si WA gue. Oke, pokoknya kamu ada rekening atau segala macam? Enggak, untungnya gue nggak punya m-banking, semua sama ada manajer gue nggak punya m-banking, nggak punya, mohon maaf, nggak ada video macam-macam, nggak ada foto macam-macam. Ya paling chat-chat kita bercanda sama teman-teman aja, tapi biar bagaimanapun kan nggak nyaman ya saat orang masuk ke ruang pribadi kita. Tapi ya puji Tuhan nggak ada keuangan apa-apa yang hilang. Panik banget lah, namanya orang masuk ke ruang privasi kita. Cuma ya ini pengalaman, pelajaran, berhati-hati, super hati-hati. Karena gue tuh mikirnya gue kesian sama nih orang, kalau dia kena masalah ntar harus bayar ke bosnya. Ternyata yang menjadi pasrah buat gue. Sempat mau ganti nomor nggak? Jadi 2 jam udah balik kok. Thank you guys. Oke, thank you.